Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nidilia Fitri dengan nomor NIM 20144010754, mahasiswi tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menayangkan video dari hasil presentasi yang telah saya buat tentang penyakit difteri dan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah patofisiologi yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Elsa Yuniarti. Yuk disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nidilia Fitri dengan nomor NIM 20144010754, mahasiswi tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi yang telah saya buat tentang penyakit difteri dan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah patofisiologi yang dibimbing oleh dosen Ibu Dr. Elsa Yuniarti. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu penyakit difteri adalah penyakit infeksi. Dan saya juga akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya bahas ketika presentasi nanti. Yang pertama, saya akan membahas apa itu penyakit difteri dan penjelasan yang terkait tentang difteri. Yang kedua, penyebab penyakit difteri atau yang disebut dengan etiologi difteri. Yang ketiga, bagaimana timbulnya gejala difteri atau yang disebut dengan patogenesis. Yang keempat, gejala khas dari penyakit difteri. Yang kelima, pencegahan dari penyakit difteri. Baiklah. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sudah tahu apa itu difteri? Belum tahu. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu adalah gambar bakteri. Jadi, difteri adalah penyakit infeksi menular berbahaya pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri disebut juga dengan Corynebacterium diphtheriae. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat gambar mulut dan tenggorokan. Jadi, difteri ini penyakit yang menyerang saluran pernafasan, organ kecil yang terletak di belakang tenggorokan atau yang disebut dengan amandel. Dan yang paling utama itu menyerang tenggorokan. Ketika sudah terserang oleh virus ini, nanti akan timbul lapisan lengket berwarna abu-abu pada tenggorokan kita. Penyebab penyakit difteri. Yang pertama, karena adanya penyebaran bakteri melalui partikel udara. Yang kedua, karena adanya penyebaran bakteri pada benda pribadi. Yang ketiga, karena adanya penyebaran bakteri pada peralatan rumah tangga yang telah terkontaminasi. Karena ada penyebaran bakteri melalui partikel udara, seperti yang sudah dijelaskan tadi, difteri adalah penyakit menular. Kenapa bisa menular? Nah, misalnya nih teman-teman lagi bicara. Terus lawan bicara teman-teman tidak sengaja batuk atau bersin misalnya, dan teman-teman tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur. Padahal kita nggak tahu ternyata dia adalah penderita penyakit difteri. Yang kedua, karena adanya penyebaran bakteri pada benda pribadi. Misalnya, teman-teman memegang tisu bekas orang yang terinfeksi difteri, meminum air dari gelas yang belum dicuci, atau berkontak dengan benda-benda yang membawa bakteri. Yang ketiga, karena adanya penyebaran bakteri pada peralatan rumah tangga yang telah terkontaminasi. Misalnya, dengan memakai peralatan rumah tangga secara bersama-sama. Apa contohnya? Misalnya seperti handuk atau mainan bagi yang anak-anak. Apalagi penyebab dari difteri yang lain, misalnya menyentuh luka orang yang terinfeksi penyakit difteri, itu juga bisa. Lalu ada gejala awal penyakit difteri. Bagaimana timbulnya gejala difteri? Timbulnya gejala penyakit bakteri meliputi langkah yang pertama, proses infeksius, di mana proses ini proses awal terinfeksinya saluran pernafasan. Yang kedua, perkembangan gejala. Nah, proses ini di mana proses perkembangan bakteri pada saluran pernafasan. Yang ketiga, hasil dari gejala. Proses ini adalah proses terakhir, di mana pada proses ini dapat menghasilkan racun-racun yang dapat mempengaruhi organ lain. Seperti
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses infeksius adalah proses awalnya terinfeksi racun atau bakteri pada saluran pernafasan kita. Proses yang kedua, perkembangan gejala, proses perkembangan racun bakteri pada saluran pernafasan setelah proses terinfeksi tadi. Proses yang ketiga, proses pembentukan atau proses yang dapat menghasilkan racun-racun yang dapat mempengaruhi organ lain, misalnya seperti apa? Seperti jantung dan saraf. Nah, patofisiologinya atau perjalanan dari penyakitnya itu kuman masuk melalui lapisan kulit, lalu berkembang biak pada saluran pernafasan, membentuk zat beracun dan menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Gejala khas dari penyakit difteri. Yang pertama itu ada demam, batuk dan pilek, mual dan muntah, sakit kepala, sakit dan adanya pembengkakan pada tenggorokan, pembentukan dan timbulnya benjolan di tenggorokan berwarna putih keabu-abuan. Ciri-ciri umum penyakit difteri. Yang pertama, ada air liur menetes terus-menerus. Yang kedua, sangat sulit untuk menelan. Yang ketiga, suara serak. Ciri-ciri lain pada difteri ini ada jenis difteri pada kulit, hidung, tenggorokan bagian atas atau yang disebut dengan faring, sistem pernafasan atau yang disebut dengan laring. Nah, pada hidung apa gejalanya? Gejalanya timbulnya gejala pilek misalnya. Pada tenggorokan bagian atas apa gejalanya? Misalnya timbulnya gejala demam ringan dan sakit saat menelan. Pada kulit apa gejalanya? Misalnya mata kemerahan dan kulit telinga bermasalah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, racun difteri dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan saraf. Lanjut, bagaimana cara pencegahan difteri? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani atau mencegah penyebaran maupun penularan difteri. Dengan cara 1. Isolasi pasien, 2. Pemberian imunisasi, 3. Membiasakan hidup bersih dan selalu menjaga kebersihan, 4. Mengadakan program ORI atau Outbreak Response Immunization, 5. Dan pencegahan lainnya. Nah, isolasi pasien dilakukan apabila pasien atau penderita positif tertularnya bakteri difteri dan isolasi dihentikan jika hasil pemeriksaan negatif kembali setelah 2 hari pemeriksaan. Untuk pemberian imunisasi, ini biasanya bersamaan dengan imunisasi polio sejak kecil. Untuk membiasakan hidup bersih dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, kita harus selalu membudayakan hidup bersih dan tidak membuang sarang terutama pada bakteri. Untuk mengadakan program ORI, Outbreak Response Immunization, adalah program untuk pencegahan difteri, seperti imunisasi tadi. Pencegahan lainnya seperti apa? Misalnya seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan cek kesehatan secara rutin. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ada, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Suandi dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Putra Indonesia GPTK Padang. Izin bertanya kepada Saudara Niken. Coba jelaskan klasifikasi difteri berdasarkan tingkat keparahannya dan vaksin difteri seperti apa yang diberikan pada orang dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ramadhani Suandi yang telah bertanya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Coba jelaskan klasifikasi difteri berdasarkan tingkat keparahannya dan vaksin difteri seperti apa yang diberikan pada orang dewasa. Apakah benar? Iya, benar. Tadi sudah dijelaskan tentang difteri. Jadi klasifikasi difteri berdasarkan tingkat keparahannya itu ada infeksi ringan. Infeksi ringan ini bila pseudomembran hanya terdapat pada mukosa hidung dengan gejala hanya nyeri menelan. Infeksi sedang bila pseudomembran telah menyaring sampai faring atau dinding belakang rongga mulut sampai menimbulkan pembengkakan pada laring. Infeksi berat bila terjadi sumbatan yang berat disertai dengan gejala komplikasi seperti
mikroditis, atau radang otot jantung, paralisis, atau kelemahan anggota gerak, dan nefritis atau radang ginjal. Pertanyaan kedua, vaksin difteri seperti apa yang diberikan pada orang dewasa? Terkait dengan vaksin difteri pada orang dewasa, itu ada TD atau tetanus dan difteri. Vaksin yang diberikan kepada remaja dan orang dewasa sebagai booster setiap 10 tahun sekali atau setelah terkena paparan, terutama dalam beberapa situasi. Paparan tetanus dalam beberapa situasi. Yang kedua, TDAP, yaitu tetanus, difteri, dan pertusis. TDAP harus diberikan sebagai penguat 1 kali menggantikan TD. Dapat diberikan untuk remaja usia 11 sampai 18 tahun. Itu sebaiknya pada usia 11 sampai 12 tahun. Dan orang dewasa 19 tahun atau lebih tua harus menerima dosis tunggal TDAP. TDAP juga harus diberikan kepada anak-anak berusia 7 sampai 10 tahun yang tidak sepenuhnya diimunisasi terhadap pertusis. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Ramadhani sudah paham? Terima kasih Saudari Niken. Alhamdulillah saya paham terhadap materi yang Anda jelaskan. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Jika ada lebih atau kurangnya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian tayangan video dari saya tentang penyakit difteri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Niken Idilia Fitri ingin meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kata atau pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.